Good morning everybody. How are you today? I'm fine, thank you. Miss Rini is happy today. Yay. Masih belajar di rumah bersama ayah dan bunda. Tetap semangat dan jaga kesehatan, oke? Yuk, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. What should we do before start learning? We have to pray. My right hand, my left hands, they all have fingers. You stretch your arms, bend the elbows, round and round your wrist. Swing to your front, have your nail curve, and then clap your hands. And then clap your hands. Open and close, open and close. Clap your hands. Open and close, open and close. I'm ready to pray. Put your hand in front of you. Close your eyes together and nod your head. Friend, let's pray together. Dear God, thank you for the beautiful morning. Thank you for our teachers and friends. Now that we are ready to study, please bless us so we can study well. Amin. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Just fine. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang tema alat komunikasi. Subtema untuk minggu ini adalah tentang macam-macam alat komunikasi. Apa saja ya alat komunikasi itu? Yuk kita simak ya videonya Miss Rini. Tema minggu ini adalah tentang alat komunikasi. Apa ya yang dimaksud dengan alat komunikasi? Alat komunikasi adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, alat komunikasi itu banyak sekali. Apa saja ya alat komunikasi itu? Alat komunikasi itu ada 3 macam. Yang pertama, alat komunikasi media elektronik. Alat komunikasi media elektronik adalah media penyampaian pesan atau berita yang menggunakan jaringan internet, sehingga penyampaian berita lebih cepat diterima oleh seseorang atau disebut dengan alat komunikasi modern. Contohnya adalah radio. Radio adalah siaran pengiriman bunyi atau suara melalui udara. Dari radio kita bisa mendengarkan musik, menyimak berita, dan informasi lainnya. Radio itu hanya bisa mengeluarkan suara. Yang kedua adalah televisi. Apa itu televisi? Televisi adalah sebuah media komunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima gambar bergerak beserta suaranya. Nah, dari TV kita bisa melihat dan mendengar berbagai macam informasi loh. Salah satunya kita bisa melihat acara favorit kita, yaitu kartun atau animasi. Juga bisa mendengar dan melihat informasi penting lainnya dari berbagai daerah atau negara lain dengan melihat acara berita di TV. Nah, di TV juga ada acara edukasi loh untuk anak-anak supaya menambah wawasan dan pengetahuan anak-anak di rumah. Nah, untuk alat komunikasi elektronik yang ketiga adalah telepon rumah. Telepon rumah adalah alat elektronik untuk melakukan panggilan atau berkomunikasi kepada semua orang dengan menggunakan kabel dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, sekarang coba teman-teman lihat apa yang sedang dilakukan Bapak itu. Dia membawa sebuah handphone. Handphone adalah alat komunikasi jarak jauh yang modern yang tidak menggunakan kabel, sehingga bisa digunakan atau dibawa kemana saja. Handphone tidak hanya untuk menelpon loh, tetapi juga bisa untuk mengirim pesan, transfer data, gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, untuk alat komunikasi yang selanjutnya adalah laptop.
Laptop yaitu alat yang mempermudah pekerjaan manusia, terutama para pelajar, dosen, mahasiswa, pekerja kantoran, maupun guru. Nah, laptop sering disebut komputer jinjing dan bisa digunakan dan dibawa kemana-mana loh tanpa menggunakan kabel. Untuk macam alat komunikasi yang kedua adalah alat komunikasi tradisional. Nah, apa itu alat komunikasi tradisional? Alat komunikasi tradisional adalah alat komunikasi yang tidak membutuhkan tenaga listrik atau jaringan sinyal. Nah, banyak sekali contoh alat komunikasi tradisional. Yang pertama adalah kentongan. Nah, kentongan ini terbuat dari bambu. Biasanya digunakan oleh masyarakat desa saat mengumpulkan warga untuk memberikan informasi berupa pengumuman. Yang kedua yaitu adalah beduk. Beduk digunakan untuk pertanda kegiatan masyarakat. Nah, contohnya adalah untuk beribadah bagi yang beragama Muslim. Cara membunyikan beduk ini adalah dengan cara dipukul. Nah, untuk alat komunikasi tradisional yang ketiga adalah lonceng atau bel. Bel atau lonceng biasanya digunakan untuk memanggil atau memberikan tanda kepada orang lain. Biasanya lonceng ini terdapat di sekolah, di gereja, ataupun di tempat-tempat lain. Cara membunyikannya adalah digerakkan menggunakan tangan sehingga akan mengeluarkan bunyi. Alat komunikasi tradisional yang selanjutnya adalah burung merpati. Burung merpati digunakan orang pada zaman dahulu sebagai kurir pengantar pesan. Yang selanjutnya adalah daun. Pada zaman dahulu, sebelum ada kertas, manusia menulis surat menggunakan daun. Nah, selain itu, daun juga digunakan untuk menulis informasi yang penting. Itu tadi adalah bermacam-macam alat komunikasi tradisional. Nah, untuk macam alat komunikasi yang ketiga adalah alat komunikasi media cetak. Alat komunikasi media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala. Nah, kira-kira apa saja ya contoh alat komunikasi media cetak? Ada majalah. Majalah adalah alat komunikasi yang bisa kita lihat selain gambar, bentuk, dan juga beritanya. Yang kedua adalah koran. Koran adalah alat komunikasi yang bisa kita baca. Biasanya ada koran harian, mingguan, dan bulanan. Yang ketiga adalah surat. Surat biasanya diantar oleh Pak Pos, dan surat ini hanya bisa kita baca. Yang selanjutnya kita akan belajar manfaat alat komunikasi handphone. Yang pertama untuk menelpon. Yang kedua untuk menonton. Yang ketiga untuk mendengarkan musik. Yang keempat untuk alat foto. Yang kelima untuk main games. Yang keenam untuk belajar. Dan yang ketujuh adalah untuk mencari berbagai informasi. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat alat komunikasi handphone. Tetapi ada aturannya loh saat kita menggunakan handphone. Yang pertama, supaya mata tidak sakit, teman-teman jangan terlalu dekat ke layar handphone ya. Yang kedua, memakai handphone sebentar saja, cukup 15 menit, kecuali saat teman-teman belajar online. Yang ketiga, izin ayah dan bunda ya saat bermain handphone. Dan yang keempat, boleh bermain game saat teman-teman libur sekolah. Nah, tadi teman-teman sudah menyimak videonya Miss Rini tentang macam-macam alat komunikasi. Sekarang kita waktunya pulang. Yuk kita berdoa selesai belajar. My right hands, my left hands, they all having
Stretch your arms, bend the elbows, round and round your waist. Swing to your front, have your nail curve, and then clap your hands. And then clap your hands. Open and close, open and close. Clap your hands. Open and close, open and close. I'm ready to pray. Put your hand in front of you. Close your eyes together and nod your head. Friend, let's pray together. Dear God, thank you for helping us in our lesson. Now that we are ready to say goodbye, please protect us every day. Amin. Thank you everybody. Jangan lupa nanti kirim hasil karyanya ya, difoto dan dikirim ke Miss Rini. Ditunggu. Bye bye.